Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Haitami Akli. Di sini akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai biologi. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ada yang tahu materi apa yang akan kita bahas pada hari ini? Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai metabolisme sel. Apa itu metabolisme sel? Sebelum kita lebih jauh membahas mengenai metabolisme sel, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari metabolisme. Metabolisme sendiri merupakan totalitas proses kimia di dalam tubuh. Metabolisme meliputi segala aktivitas hidup yang bertujuan agar sel tersebut mampu untuk tetap bertahan hidup, tumbuh, dan melakukan reproduksi. Semua sel penyusun tubuh makhluk hidup memerlukan energi agar proses kehidupan dapat berlangsung. Kemudian, sel-sel itu menyimpan energi kimia dalam bentuk makanan, yang kemudian mengubahnya dalam bentuk energi lain pada proses metabolisme. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari metabolisme. Kemudian, apa sih pengertian dari metabolisme sel itu sendiri? Metabolisme sel adalah susunan dari proses kimia yang memungkinkan suatu organisme untuk merespon lingkungan, mengekstrak energi, tumbuh, berkembang biak, serta mempertahankan dirinya. Hampir sama dengan pengertian awal tadi yang merupakan metabolisme. Kemudian metabolisme ini meliputi proses sintesis atau anabolisme dan proses penguraian atau katabolisme senyawa atau komponen dalam sel hidup. Semua reaksi metabolisme ini kemudian dikatalis oleh yang namanya enzim. Mendapatkan energi ya dari makanlah. Jangan lupa makan ya kawan. Selamat makan semua. Proses dimulai dari saat mengunyah, lalu menelan, menuju ke kerongkongan, lalu menuju ke lambung, dan menuju ke usus halus. Di usus halus, di mana terjadi proses penyerapan zat-zat makanan oleh usus halus yang diserap oleh jejunum. Zat-zat makanan seperti glukosa, protein, dan lain sebagainya diserap melalui pembuluh darah, kemudian didistribusikan ke seluruh tubuh menuju ke organ seperti otak, usus, hati, jantung, lambung, otot. Organ tersebut tersusun dari sel-sel. Sel terdiri berbagai organel sel, termasuk mitokondria, yang merupakan tempat proses metabolisme energi terjadi. Apa sih glikolisis? Yaitu proses pemecahan satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat. Dua asam pirufat menjadi dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses pemecahan dua molekul asam pirufat menjadi dua molekul asetil-CoA. Dua asetil-CoA menjadi siklus Krebs. Apa sih siklus Krebs itu? Yaitu pemecahan dua molekul asetil-CoA menjadi 6 NADH dan 2 FADH2. Kemudian 6 NADH dan 2 FADH2 menjadi sistem transport elektron yang menghasilkan 36 ATP yang 34 ATP untuk tubuh, 2 ATP untuk metabolisme sel. 24 ATP itu untuk apa aja sih? Untuk lari, untuk beraktivitas sehari-hari seperti menulis, makan, dan jadi seperti itu proses bagaimana kita dapat memperoleh energi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi, proses metabolisme itu terdiri dari dua macam, yaitu proses sintesis atau anabolisme
dan proses penguraian atau katabolisme. Anabolisme adalah pembentukan molekul-molekul kompleks dari molekul sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Kemudian katabolisme adalah penguraian molekul-molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Contohnya adalah respirasi makanan yang dikonsumsi oleh organisme akan mengalami metabolisme. Anabolisme ini adalah reaksi kimia yang memerlukan energi untuk membentuk senyawa kompleks dari senyawa yang sederhana. Kemudian katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Pertama, kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme adalah suatu peristiwa perubahan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks. Nama lain dari anabolisme ini adalah peristiwa sintesis atau penyusunan. Anabolisme memerlukan energi. Nah, itu ciri yang paling utama. Misalnya, energi cahaya untuk proses fotosintesis, energi kimia untuk proses kemosintesis. Nah, jadi anabolisme yang menggunakan energi cahaya dikenal dengan fotosintesis. Sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia dikenal dengan kemosintesis. Kedua, yaitu katabolisme. Katabolisme adalah serangkaian reaksi yang merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Ini berbanding terbalik dengan anabolisme tadi. Nah, proses katabolisme ini adalah dengan membebaskan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Fungsi dari reaksi katabolisme adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Katabolisme merupakan suatu proses yang berkebalikan dengan proses anabolisme, yaitu proses pembongkaran di mana energi yang tersimpan digunakan untuk menyelenggarakan proses-proses kehidupan. Dalam metabolisme sel, selain adanya proses anabolisme dan katabolisme, juga ada yang namanya respirasi sel. Respirasi sel ini ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi sel adalah proses di mana energi yang tersimpan dalam glukosa dilepaskan oleh sel-sel. Dalam metabolisme sel, selain ada proses anabolisme dan katabolisme, juga terjadi respirasi sel. Respirasi sel adalah proses di mana energi yang tersimpan dalam glukosa dilepaskan oleh sel-sel. Respirasi sel berlangsung dalam berbagai tahap. Selama respirasi sel, energi dari glukosa dilepaskan dengan adanya oksigen. Respirasi sel dengan menggunakan adanya oksigen ini secara alamiah dikenal dengan respirasi aerobik. Kemudian respirasi anaerobik terjadi tanpa adanya oksigen. Respirasi sering juga disebut dengan katabolisme, yang merupakan proses pemecahan bahan organik menjadi bahan anorganik dan melepaskan sejumlah energi. Energi yang lepas tersebut digunakan untuk membentuk adenosin trifosfat atau ATP, yang merupakan sumber energi untuk seluruh aktivitas kehidupan. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol atau asam laktat. Asam piruvat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri anaerob terbagi atas dua, yaitu bakteri anaerob fakultatif dan bakteri anaerob obligat. Bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang hidup dengan baik, baik itu adanya oksigen maupun tidak adanya oksigen.
Contoh-contoh dari bakteri anaerob fakultatif ini misalnya adalah Streptococcus, Acetobacter, atau Escherichia coli. Kemudian bakteri anaerob obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika ada oksigen, bakteri ini akan mati. Contoh dari bakteri anaerob obligat ini misalnya adalah Povetella yang menyebabkan abses pada rongga mulut dan faring, atau Clostridium tetani yang menyebabkan kejang pada otot. Kemudian selanjutnya adalah respirasi aerob. Respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen yang sangat dibutuhkan yang menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP ini kemudian digunakan oleh sel dalam tubuh makhluk hidup untuk menunjang pertumbuhan, gerak transportasi reproduksi, dan kegiatan yang lainnya. Untuk lebih sederhananya, rumus aerob digambarkan secara sederhana yaitu C6H12 plus 6O2 sama dengan 6HCO2 plus 6H2O. Bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Jika tidak ada oksigen, maka bakteri ini akan mati. Bakteri aerob menggunakan glukosa atau zat organik lainnya seperti etanol untuk dioksidasi menjadi CO2 dan H2O dan sejumlah energi lainnya. Nah, itu tadi pembahasan singkat mengenai metabolisme sel. Selanjutnya kita akan bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.